Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Jalankan tugas profesi advokat. Saya membela atau mendampingi klien saya yang bernama Rina Waoli dan anaknya. Kenapa saya dampingi dia? Karena dia korban KDRT. Melapor ke Mabes Polri tidak terbukti. Berkali-kali melapor. Sehingga saya bela dia di pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung. Sampai sekarang belum keluar putusan Mahkamah Agung. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Kemudian saya bela dia antara lain karena kasus seperti ini. Coba kalian perhatikan. Videokan lagi kembali nih. Ini istrinya. Anak bisa. Belum ada putusan inkrah. Ibu Rina Satu aja ngomong. Putus kalau sudah inkrah. Ini Bapak ini kukunya dipoles-poles. Sabar. Itu misalnya itu tidak video porno. Ini awal. Oke. Kemudian itu ada wawancara Jaya. Saya melakukan wawancara. Nah, ini dengar ya. Ini wawancara dengan wanita lain. Namanya Lina Marlina. Kalau tadi Teresia Mila Yunita. Teresia Mila Yunita bukan? Kalau ini lain lagi. Oke. Lanjut Bang. Kemudian ada juga dengan wanita lain. Main sosor-sosoran dari pintu hotel. Di luar kamar pintu. Cepat dikit. Ini bukan yang video porno ya, bukan yang joroknya ya. Yang joroknya ada 5.000 poin. Nggak bisa dipublikasi. 6.000 poin. Ini pra ya, pra. Ini perannya nih. Sepatutnya Bang. Dikit, dikit. Di bawah, di bawah. Iya Bang, lanjut Bang. Iya. Itu nanti ke penyidiknya Bang di sini mah. Buktinya dulu. Bang. Langsung intinya aja Bang. Intinya apa Bang? Iya nanti itu biar ke penyidik aja Bang. Di sini biar intinya aja apa. Nah, itu baru secuil bukti-buktinya ya. Dari 6.000 video porno. Video dorong. Entah kenapa di Taspen ini jawab sakti. Emang itu nih. Saya lapor ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, semua Menteri, Komisi 3, Komisi 6. Sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Masa kita 270 juta penduduk Indonesia tidak ada yang layak mengganti beliau? Benar nggak? Masa dia sendirian? Nah kemudian ini klien saya dengan anaknya 7 tahun. Berapa tahun sekarang ya? Dari 7 tahun sampai 8 tahun. Aduh 2 tahun saya bilang. Tidak pernah dinafkahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus negara ini. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak mengurus negara ini sebesar? Nah itu antara lain. Jadi apa namanya? Saya minta pertanggungjawaban daripada Karo Bareskrim sama siapa tuh? Andi Pipit.
Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa? Betul. Betul. Imunitas. Saya di sini membela klien saya dengan anaknya. Saya diperlakukan sangat tidak baik, macam politik, berhubungan dengan putusan Verdi Sambo. Putri. bisa bersamaan kok. Putusan Verdi Sambo yang diskon 50% dan kawan-kawan, tapi di waktu yang sama saya ditelepon dan tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum. Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok Barreskrim Manta 15 berani menjadikan saya tersangka? Atas dasar apa dijadikan saya tersangka? Ya. Betul. Saya minta hari ini Dirtasbek dipecat. Ya. Ganti. Mana ada polisi mental? Mana ada polisi mental? Nggak ada. Kosong. Set Kamarudin. Set. Jadi inilah akhir daripada Nazarudin. Nah, siapa namanya? Antoni Kosasi. Inilah akhir daripada Antoni Kosasi. Karena dia menantang kalian, menantang semuanya sini. Maka ini harus dipecat. Tidak ada ampun lagi. Pecat. Kalau tidak dipecat, kita bubarkan melalui pengadilan. Tunjukkan kalau memang benar ada revolusi mental. Mana revolusi mental? Mana akhlak? Katanya akhlak. Apa akhlak? Mana akhlak? Apa itu akhlak? Kemudian silakan ibu apa namanya, Ibu Rina dijelaskan apa yang menjadi pokok penjelasannya. Geser bu, sana bu. Keras bu. Keras bu. Mengambil suara ibu. Agak teriak, nggak Terima apa-apa kasih bu. ya semua teman-teman media. Terima kasih sudah hadir, sudah mendukung kami, mendukung saya, mendukung abang yang baik ini yang sudah menolong saya selama ini. Jadi memang selama ini saya itu menjadi korban, ya, korban ketidakadilan. KDRT pengancaman, anak saya tidak dibiayai untuk sekolahnya dan lain sebagainya. Saya hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa tidur. Saya tiap hari sampai stres gitu. Sampai saya ketemu dengan abang ini. Abang ini yang menolong saya. Dia orang baik. Kita semua harus membantu dia. Yang jahat itu suami saya. Kalau sama saya, istri dan anak aja dia tega. Bagaimana dengan yang lain? Terus kalau yang bela saya ini dikriminalisasi, kemana lagi perempuan seperti saya mencari pertolongan? Saya sudah pergi polisi di SP3. Saya minta bantuan hukum, beliau jadi tersangka. Bagaimana kalau ada KDRT, perempuan dibunuh, anak-anak dilakukan pelantarkan, diadakan kekerasan? Kemana kita harus pergi? Buktikan revolusi mental. Jadi saya mohon untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama ibu-ibu, para perempuan yang seperti saya, masa depan kita ada di sini sekarang. Kita harus bangkit, kita harus bersatu hati demi kebaikan anak-anak kita nanti, anak-anak perempuan, supaya di negara ini perempuan dan anak-anak memperoleh hak yang sama secara diskriminasi terhadap perempuan. Tidak bisa didiskriminasi, karena sampai di pengadilan pun, waktu di pengadilan negeri, keputusannya sangat merugikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu saya tidak terima. Abang ini yang bantu saya pada saat proses banding dan kasasi yang sampai hari ini belum inkrah. Apa yang disampaikan abang itu bukan hoax. Jadi apa yang disampaikan abang itu Semua. adalah semuanya bukti-bukti yang saya berikan kepada beliau untuk keperluan membela saya. Ya, jadi mohon saya minta dengan penuh kerendahan hati, bantulah kami. Bantulah para advokat yang baik hati ini, orang-orang baik yang masih ada di negeri ini. Bantulah kami. Terima kasih. Lagi, banyak visi-visi atau rekaman kontak yang
300 triliun, ancaman-ancaman dan sebagainya. Tolong dibuka sedikit. Ya, jadi beberapa waktu sebelum Pak Dirut itu meninggalkan rumah, saya sering diancam. Saya sering diancam, Pak Kosasi ya, Antonius Kosasi. Saya sering diancam. Meskipun di luar itu tindakannya selalu baik, di hadapan orang-orang saya seperti ratu. Tetapi di belakang saya diintimidasi setiap hari. Saya sampai ketakutan. Itulah kenapa saya sampai harus pergi ke psikolog untuk kesehatan mental saya. Dan alasan itu dipakai oleh dia berbicara kepada hal itu dipakai oleh Pak Antonius Kosasi untuk berbicara di kementerian dan lain sebagainya dan mengatakan bahwa saya punya penyakit mental dan saya ini ada gila, sehingga saya tidak bisa meminta bantuan. Tapi saya mau tekankan pada siang hari ini, saya sehat, saya tidak gila, saya baik-baik saja. Oleh karena itu, karena saya ketakutan, saya mulai merekam apa ancaman-ancaman beliau itu. Karena dia selalu mengancam, selain saya, mengancam juga anak saya, keluarga besar saya. Nah, bukti-bukti itu sudah saya berikan semua pada kuasa hukum saya. Apakah ibu ada draft pernikahan pernikahan? Ya, waktu itu saya sempat dipaksa untuk mendatangani satu kesepakatan yang katanya adalah perceraian bawah tangan dengan catatan supaya bisa mengamankan sejumlah uang. Ya, waktu itu saya tolak. Oke. Apakah ibu dijanjikan uang setelah bercerai? Waktu di voice note itu dia berjanji, tapi sampai hari ini. Ya, jadi ibu Rina ini adalah satu-satunya perempuan yang menolak uang berkoper-koper yang diberikan oleh suaminya, tapi pakai tanda tangan di bawah tangan. Uang itu harus diterima. Itu adalah ada bagiannya di sana.